Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyan Rizky Octaviano dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan masuknya bahasa Inggris ke Indonesia. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sudah sangat dikenal sebagai bahasa internasional dunia. Tetapi apa kalian tahu sejarah masuknya bahasa Inggris serta perkembangan di bumi Nusantara yang dimulai dari masa kelam penjajahan Belanda, Jepang hingga kemerdekaan negara ini? Nah, pada artikel kali ini kita akan meringkas sedikit nih mengenai sejarah bahasa Inggris tersebut di Indonesia. Pada zaman Belanda, pada masa itu bahasa Inggris diajarkan pada tingkat MULO dan AMS. Pada masa itu hanya anak-anak Belanda serta orang-orang pribumi tertentu sajalah yang boleh bersekolah di MULO dan AMS. Untuk orang-orang pribumi lainnya, saat itu hanya bisa bersekolah sampai tingkat SD. Hal ini merupakan salah satu hal yang membuat perkembangan bahasa Inggris pada anak-anak pribumi terhambat. Namun setidaknya pada masa ini bahasa Inggris sudah mulai diajarkan pada beberapa anak pribumi. Meskipun jika dilihat pada masa sekarang, bahasa Inggris sudah sangat bebas untuk dipelajari di sekolah, bahkan pada tingkat SD. Pada zaman Jepang, sistem belajar bahasa Inggris berubah sangat besar ketika Jepang mulai mengambil alih tanah serta penduduk Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Inggris dilarang untuk dipelajari pada tingkat apapun, bahkan sama sekali tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, buku-buku yang memakai bahasa Inggris juga dibakar untuk mengurangi ekstensitas bahasa negara barat tersebut di bumi Nusantara. Sejak saat itu, permulaan untuk buku dengan menggunakan bahasa Indonesia dimulai dan mulai sering berkembang dengan jarang digunakannya bahasa Inggris. Zaman kemerdekaan, bahasa Inggris resmi diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah Indonesia. Seiring dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1967, perubahan bahasa Inggris pun mulai berkembang luas di Indonesia saat sistem belajar ini dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, triliunan rupiah dikeluarkan dalam usaha mengembangkan bahasa tersebut yang konon katanya sebagian besar dana yang digunakan berasal dari pinjaman negara yang pastinya harus dikembalikan. Berakhirnya masa penjajahan dan datangnya angin kemerdekaan telah membuat bangsa Indonesia semakin maju. Bukan hanya dari nasionalisme saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang salah satunya adalah bahasa Inggris, dengan harapan anak-anak Indonesia nantinya akan bisa dan sanggup bersaing bersama bangsa asing lainnya di bumi. Seperti itulah maksudnya bahasa Inggris ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.